Dalam hal memberi, seringkali kita ada merasakan yang namanya dilema. Dilema yang saya maksud adalah karena ada orang memberi dengan konsep tabur tuai, di mana pada saat dia menabur, maka suatu hari nanti dia akan menuai. Nah, ini tidak salah karena konsep ini dilakukan atau diterapkan oleh para petani dan juga para investor. Lalu kemudian konsep yang kedua adalah ada orang yang memberi dengan konsep ketulusan, artinya dia tidak mengharapkan imbalan. Nah, hari ini jangan bingung dengan kedua konsep ini, karena kedua konsep ini diajarkan atau dituliskan oleh firman Tuhan di Alkitab kita ini. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat porsinya masing-masing, baik itu konsep yang pertama maupun konsep yang kedua. Yang saya maksud adalah ketika kita tidak menuai dari apa yang kita tabur, maka janganlah kecewa. Nah, ini kuncinya. Kita mengelola pengharapan kita pada saat kita menunggu apa yang dahulu kita sudah beri atau sudah kita tabur. Nah, semakin kita bisa mengelola pengharapan kita, penantian kita, maka kekecewaan itu tidak punya ruang dalam kehidupan kita. Nah, disinilah kita mau belajar dari orang-orang yang ada di circle-nya Daud. Sebetulnya kalau kita membaca dari keseluruhan pasal yang ke-13 dari 1 Tawarik ini, maka kita temukan sebetulnya orang-orang yang ada di circle-nya Daud, sebetulnya mereka dahulu ada di pihaknya Saul. Tetapi mungkin karena hubungan mereka tidak baik, mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan Daud. Tetapi di lain kesempatan, Daud memiliki kesempatan untuk menjadi raja karena Tuhan memberikan kesempatan itu kepada beliau. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Daud tidak aji mumpung. Mereka justru melihat memang betul pengangkatan Daud menjadi raja adalah karena Tuhan yang berkenan. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar seperti yang kita baca hari ini di ayat yang ke-38. Sekaliannya itu prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Nah, disinilah yang saya katakan porsinya. Porsinya harus tepat, di mana mereka dahulu meskipun mereka memberikan dukungan kepada Saul, namun karena tidak mendapatkan apa-apa dari posisinya Saul. Nah, di kesempatan yang kedua mereka mendapatkan porsinya, di mana mereka dengan tulus hati untuk mendukung Daud menjadi raja, bukan karena kebencian mereka terhadap Saul. Jadi mari kita tempatkan porsi kedua konsep ini dalam hal memberi.